Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Lidalab dan tetap disponsori oleh Rumah Sakit Cepat Waras. Saya Dr. Renaldo Alexander, spesialis penyakit dalam. Kali ini tanpa kehadiran William karena kebetulan dia sedang sakit dan terpaksa harus dirawat di rumah sakit sebelah ya. Pada video kali ini saya akan membahas tentang yang namanya gangguan psikosomatik. Gangguan psikosomatik adalah suatu kondisi atau gangguan yang dialami seseorang ketika pikiran mempengaruhi tubuh, sehingga dapat memicu munculnya keluhan-keluhan fisik. Nah, kenapa nih harus dibahas? Karena dari pengalaman saya pribadi, mungkin dari 10 pasien yang berobat ada sekitar 1-2 pasien yang mengalami gangguan psikosomatik ini. Mungkin kerabat atau keluarga dari teman-teman sekalian pernah mengalami suatu keluhan, berobat sana sini, diperiksa macam-macam, hasil semua normal. Mungkin saja malah mengalami gangguan psikosomatik. Untuk tanda dan gejala yang lainnya dapat kita saksikan di video berikut ini. Ya, silakan masuk. Selamat siang, Dok. Ya, siang Pak. Silakan duduk. Apa yang bisa saya bantu? Saya ada masalah perut nih, Dok. Apa yang gak enak Pak perutnya? Bisa diceritakan? Ulu hati nggak enak, Dok. Hilang, timbul, udah lama. Mana kembung terus dan BAB nggak lancar. Sudah berapa lama keluhan perutnya seperti itu? Udah lumayan lama, Dok. Ada kali setengah tahun. Bapak ingat nggak Pak, waktu 6 bulan lalu saat keluhannya pertama kali muncul, apakah ada sesuatu yang berubah? Misalnya baik rutinitas ataupun pola makan Bapak misalnya? Ya, ada kejadian yang bikin saya nggak semangat lah, Dok. Kejadian apa tuh Pak yang bikin Bapak jadi nggak semangat? Begini, Dok. 6 bulan lalu pacar saya meninggal, Dok. Waduh, saya turut berduka cita ya Pak ya. Pasti kejadian tersebut sangat mempengaruhi semangat Bapak ya? Banget, Dok. Mana kejadiannya mendadak dan pas dia di kampung. Jadi saya nggak sempat ketemu untuk terakhir kalinya. Tahu-tahu udah dikubur aja. Jadi makin nggak karuan rasanya. Pacarnya kalau boleh tahu meninggal sakit apa kecelakaan Pak? Kecelakaan, Dok, pas hari kemerdekaan kemarin. Ya ampun, kecelakaannya ketabrak gitu pas hari kemerdekaan? Bukan, Dok. Keselak kerupuk pas lomba 17-an. Keselak kerupuk? Iya. Saya bisa mengerti sekali perasaan Bapak. Nah, untuk pekerjaan sehari-hari rutinitas Bapak kegiatannya apa? Saya kerja kantoran, Dok. Nah, bagaimana pekerjaannya saat ini? Apakah situasi di lingkungan kerja itu cukup menyenangkan, bisa membuat Bapak bersemangat? Boro-boro, Dok. Bos saya ngasih pekerjaan tuh nggak kira-kira. Kadang saya harus lembur 3-4 jam tiap hari. Gaji juga nggak naik-naik. Mana teman sekantor banyak yang pacaran sesama teman. Sosok romantis gitu kan saya. Jadi makin keinget lagi saya, Dok. Sedih dan perih rasanya. Baik Pak, selain keluhan di perut, apakah ada keluhan lain di tempat lain yang membuat Bapak merasa tidak nyaman? Saya juga sering pegel-pegel, Dok. Bangun tidur juga nggak pernah seger. Otot-otot juga pada nyeri semua kadang-kadang. Dipijit enakan bentar, tapi terus kambuh lagi. Jantung juga kadang suka berdebar-debar, keringat dingin. Apa saya sudah mau mati kali ya, Dok? Ya. Keluhannya banyak juga ya Pak ya, dari perut lah, ke berdebar-debar, ya, pegel-pegel. Tentu selama 6 bulan ini pasti Bapak udah pernah konsultasi dong ke dokter. Apakah sudah dilakukan pemeriksaan-pemeriksaan terhadap keluhan-keluhannya tadi itu? Jelas lah, Dok. Kayaknya udah 10 dokter kali saya datengin. Udah periksa macem-macem. Darah, kencing, tinja, rekam jantung, USG, tes treadmill, colok endoskopi, colok dubur, semuanya normal. Saya jadi makin stres, Dok. Sebenarnya apa yang terjadi sama saya? Baik Pak, saya bisa mengerti sekali kekhawatiran Bapak. Saya boleh tanya satu pertanyaan lagi Pak sebelum saya jelaskan sakitnya apa? Boleh, Dok.
Bagaimana dulu Bapak pas masih kecil? Maksudnya kehidupan saat Bapak kecil, situasi di lingkungan keluarga, apakah ada sesuatu yang berbeda dari kebanyakan anak-anak biasanya atau rasanya normal-normal dan lancar-lancar saja? Agak-agak lupa juga ya dok. Yang pasti bapak saya orangnya keras dok. Kalau saya salah dikit langsung hajar di tempat dok. Maklum didikan tentara zaman dulu dok. Jadinya saya memang agak nggak pede kalau melakukan sesuatu. Takut salah gitu dok. Baik Pak, terima kasih atas semua keterangannya. Bapak ada hasil pemeriksaan USG mungkin atau ronsen dari perutnya yang sudah dilakukan sebelumnya? Ini yang ronsennya dok. Pada masalah? Waduh, ada apa nih di lambung Bapak? Kok kayak ada metal ya? Bentuknya kayak cincin. Malah beneran ketelan ya ternyata. Waktu itu ketemuan sama TTM di restoran, saya lupa tuh copot cincinnya. Terus buru-buru deh saya copot, saya sembunyiin di nasi. Terus ngobrol-ngobrol, lupa waktu. Nggak sadar nasinya udah habis. Ternyata beneran ketelan. Kalau gitu berarti saya tinggal tungguin di WC aja kali ya dok ya. Aduh. Bentar dok. Ini kayak ada yang enak. Dok. Cincin saya sudah ketemu dok. Bapak ngapain Pak? Goyang-goyang kepala sama tangan gitu? Kayak orang gelisah. Ini dok, ada lalat ngerubungin saya. Udah saya tepok-tepokin, tapi masih muncul-muncul terus. Sampai capek saya dok. Hah? Lalat? Saya kok nggak ngeliat ya Pak? Bener ada lalat? Wah, dokter mesti ke dokter mata juga nih. Masa lalat gede-gede gini nggak kelihatan? Susah memang nih kalau jadi dokter hewan, pasti suka dideketin sama binatang-binatang. Jadi Bapak ini profesinya dokter hewan? Iya dok, saya diberi bakat khusus dari lahir, sehingga saya bisa bicara sama hewan. Bicara sama hewan? Bapak jangan bercanda lah Pak. Bener dok, itu pas syuting Aquaman yang nyuruh hewan-hewan laut yang ngumpul, itu saya dok di belakang layar. Ya. Saya udah ngerti nih sakitnya Bapak nih. Kalau gitu Bapak saya rujuk ke dokter Merah aja ya di rumah sakit Cepat Waras di sebelah ya, biar lebih mantap pengobatannya. Suka-suka dokter lah, saya udah pusing ngurusin nih lalat. Oke teman-teman, barusan kita sudah lihat tanda dan gejala seseorang yang mengalami gangguan psikosomatik. Jadi kesimpulannya harus ada kriteria positif meskipun nggak harus semuanya ada ya, dan tidak boleh ada kriteria negatif. Kalau misalnya ada kriteria negatifnya berarti dia bukan mengalami gangguan psikosomatik. Akhir kata, saya Dr. Renaldo Alexander, spesialis penyakit dalam, undur diri. Jangan lupa untuk komen bila ada yang mau menceritakan pengalamannya mungkin terkait gangguan psikosomatik ini. Bagi yang merasa video ini bermanfaat, tentunya jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Karena itu sangat membantu saya dan William untuk membuat video-video yang mudah-mudahan lebih bermanfaat ke depannya. Sampai jumpa di video berikutnya. Sebentar ya teman-teman. Ya, masuk. Dok. Woi, William. William. Masuk. Ya, lagi syuting ya? Iya. Baru mau nutup. Bilang hai dulu nih. Oh iya. Ini kenapa lagi pakai handuk? Gua mau konsul. Udah sembuh belum sih? Bisa rawat kan? Yang kemarin sih udah. Nih, tapi beda lagi. Kenapa lagi sekarang? Tapi kalau gua ceritain lu janji ya, jangan ketawa ya. Lah kenapa mesti ketawa? Jadi maksudnya lu mau konsul sakit beneran nih? Iya. Ya masa gua ketawa kan dokter profesional lah. Yaudah, apa nih yang bisa gua bantu nih? Ini potong gua. Otong? Masalah otong? Iya. Kenapa ya otong? Potong gue sekarang ukurannya jadi segede gini. Itu kan janji tadi, nggak ketawa. Gue belum ketawa. Enggak, gue nggak ketawa. Maksudnya jadi baterai, segede baterai? Iya.
Ya, terus kenapa? Ya maksudnya masalahnya jadi apa? Segini tuh bengkak. Banget dok. Mana karena lembur, jadinya pulang pas jam 2 nih, jam macet nih. Jam 2. Gue gila pulang jam 2. Lu tuh jam Apa saya sudah mau mati kali ya dok?